Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan beserta Pak Ginggin dan Pak Ridwan, hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Seminar Pendidikan Fisika bersama saya Fitriana Octavia yang akan memaparkan hasil kajian jurnal saya yang berjudul Exploring the Music, a Teaching Learning Sequence about Sound in Authentic Setting. Jadi, bagaimana urutan belajar mengajar tentang bunyi dalam pengaturan otentik. Pengaturan otentik di sini maksudnya peneliti menggunakan alat musik untuk instrumen penelitiannya. Kemudian untuk identitas jurnalnya bisa kita lihat sama-sama di layar. Dan untuk penulis jurnalnya di sini ada 4 penulis yang berasal dari Departemen Pendidikan Dasar dan dari FPMIPA kalau kita nyebutnya ya. Nah, kemudian latar belakang mengapa saya mengambil jurnal ini untuk diteliti adalah 1. Menurut Sutopo, salah satu tujuan penting pembelajaran fisika adalah agar peserta didik memahami konsep-konsep dasar fisika sehingga mereka mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah. Kemudian, Taufik pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pada umumnya peserta didik itu memiliki sedikit kemampuan untuk menghubungkan konsep yang dipelajarinya baik dari buku maupun dari lingkungannya. Kemudian, Heru dan Jeffrey mengatakan bahwa pembelajaran fisika di sekolah yang dilakukan selama ini masih sebatas memandang fisika sebagai produk yang di dalamnya terdapat sekumpulan postulat-postulat dan persamaan-persamaan. Sehingga kalau di sekolah hanya sekedar menjelaskan postulat-postulat dan persamaan-persamaan yang di sana guru tidak menjelaskan bagaimana mengaplikasikan postulat-postulat tersebut atau konsep-konsep yang dipelajarinya di sekolah untuk memecahkan suatu permasalahan, lantas siswa mau belajar bagaimana gitu ya. Sehingga di sini ditemukan suatu pendekatan pembelajaran yang bernama Teaching Learning Sequence yang merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya agar dapat menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya baik dari buku maupun dari lingkungan. Kemudian tujuan jurnal ini yaitu untuk mengetahui informasi mengenai tahapan belajar mengajar dalam mengajarkan sifat-sifat gelombang bunyi berbantuan alat musik melalui pendekatan Teaching Learning Sequence. Nah, masalah yang dikajinya yaitu adanya kebingungan mahasiswa pendidikan dasar mengenai konsep besaran-besaran bunyi jika dihubungkan dengan sifat-sifat bunyi. Kemudian solusi yang ditawarkan penulis untuk memecahkan masalahnya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan Teaching Learning Sequence pada materi bunyi dengan berbantuan alat musik. Kemudian metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan Teaching Experiment Design dan 8 orang mahasiswa pendidikan dasar tingkat 2 sebagai sampel penelitiannya. Kemudian untuk variabel penelitiannya, variabel bebas di sini ada penerapan Teaching Learning Sequence berbantuan alat musik, dan untuk variabel terikatnya pemahaman konsep mahasiswa pendidikan dasar mengenai sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri yang dibantu dengan alat perekam suara, alat musik yaitu 2 buah violin dan 1 buah recorder, kemudian smartphone lengkap dengan aplikasi Dattinger Lite dan Sound Analyzer. Nah, alat perekam suara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta didik, pemahaman mahasiswa. Jadi sebelum mahasiswa diberi treatment atau intervensi, nantinya
mahasiswa akan ditanya dulu mengenai apa itu definisi bunyi, terus akan dilihat sejauh mana pemahaman mereka. Nah, penjelasan mereka itu direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian alat musik 2 buah violin dan 1 buah recorder soprano ini digunakan sebagai instrumen yang akan mendukung penelitian. Nanti ada beberapa aktivitas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa yang sangat melibatkan 2 buah violin dan 1 buah recorder soprano ini. Kemudian kenapa harus menggunakan smartphone yang lengkap dengan aplikasi Dutchner Light dan Sound Analyzer? Karena kedua buah aplikasi ini memang harus menggunakan smartphone untuk penggunaannya, dan minimal untuk Dutchner Light ini harus menggunakan smartphone versi 4.1 dan Sound Analyzer harus menggunakan smartphone dengan versi 4.3. Jadi untuk melaksanakan penelitian ini setidaknya mahasiswa harus menggunakan smartphone dengan versi 4.3. Nah, ini untuk struktur urutan mengajarnya, intervensi yang diberikan peneliti kepada mahasiswa. Jadi di sini terdiri dari 3 aktivitas. Ada aktivitas pengukuran frekuensi, aktivitas osilogram, dan aktivitas spektrum frekuensi. Aktivitas pengukuran frekuensi ini bertujuan untuk mengkorelasikan antara frekuensi dan perseptif karakteristik bunyi. Perseptif karakteristik bunyi itu apa aja? Yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu nada, tingkat kenyaringan, dan timbre. Jadi di sini di aktivitas ini ada 3 eksperimen. Nah, yang masing-masingnya itu mengkorelasikan apakah ada hubungannya antara nada dengan frekuensi, apakah ada hubungannya antara tingkat kenyaringan dan frekuensi, dan apakah ada hubungannya antara timbre dan frekuensi. Nah, kemudian alat yang digunakan ada violin, 1 buah violin, 1 buah recorder, dan 1 buah Dutchner Light application. Untuk aktivitas kedua, yaitu aktivitas osilogram, di sini bertujuan untuk mengkorelasikan antara perseptif karakteristik bunyi, jadi sifat-sifat bunyi tadi, nada, tingkat kenyaringan, dan timbre dengan representasi bentuk gelombangnya. Jadi kalau misalkan menggunakan 1 violin dengan 2 violin, apakah akan berbeda representasi gelombangnya? Nah, akan diketahui melalui aktivitas ini. Kemudian aktivitas ketiga yaitu aktivitas spektrum frekuensi yang bertujuan untuk mengkorelasikan antara timbre dan spektrum frekuensi. Nah, pengolahan data yang dilakukan peneliti, jadi pada setiap eksperimennya, pada setiap aktivitasnya, mahasiswa itu dikategorikan ke dalam 3 level, yaitu level pertama mahasiswa ini untuk akhir penelitiannya, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kriteria, ada 3 level. Untuk level pertama, mahasiswa pendidikan dasar dapat menyebutkan bahwa bunyi itu merupakan gelombang, namun tanpa memberikan penjelasan apapun bentuk gelombangnya seperti apa. Kalau misalkan suara violin kalau misalkan alat musik violin dimainkan, kemudian sifat-sifat gelombang itu apa aja sih? Nah, itu mahasiswa tidak sampai sejauh itu pemahamannya. Kemudian untuk level kedua, mahasiswa pendidikan dasar bisa menyebutkan bahwa bunyi merupakan gelombang dan mereka bisa membaca bentuk gelombang pada osilogram dan dapat merepresentasikannya ke dalam sifat-sifat gelombang bunyi, serta mereka paham bagaimana sifat-sifat gelombang bunyi dapat memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Misalnya, ketika dimainkan 1 buah violin dengan 1 buah recorder, apakah bentuk gelombangnya sama nggak sih? Apakah ketika
tingkat kenyaringannya berbeda ketika satu violin saja yang dimainkan dengan dua violin, apakah representasi gelombang yang terlihat di sound analyzer-nya itu sama atau berbeda. Nah, itu kalau mereka bisa sampai paham sampai situ, itu pemahaman mereka mahasiswa dikategorikan ke dalam level kedua. Dan untuk level ketiga, mahasiswa tahu bahwa bunyi merupakan gelombang dan mereka dapat membaca bentuk gelombang pada osilogram dan dapat merepresentasikannya ke dalam sifat-sifat gelombang bunyi. Setelah mereka dapat memahami bahwa bunyi yang dihasilkan instrumen musik merupakan komposisi nada yang berbeda dengan frekuensi dan intensitas tertentu, dan mereka pun paham bahwa sifat-sifat gelombang bunyi dapat memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Jadi ketika pada osilogram itu amplitudenya tinggi, mereka paham bahwa itu berarti intensitasnya yang tinggi, atau itu amplitudenya tinggi, berarti itu nadanya bukan nada, tingkat kenyaringannya tinggi sehingga amplitudenya tinggi. Nah, mereka paham sampai situ, dan mereka juga paham ketika sifat-sifat gelombang bunyi itu dapat memengaruhi bunyinya. Misalkan ketika timbrenya berbeda, ketika violin yang dimainkan dengan ketika recorder soprano yang dimainkan, mereka paham bahwa pasti akan terjadi suatu perbedaan bunyi yang dihasilkan, namun akan sama-sama dalam frekuensi yang sama apabila yang dimainkan adalah frekuensi yang sama. Kemudian selain itu, pemahaman mahasiswa pun setiap aktivitasnya itu didasarkan pada dua kriteria yang bisa kita lihat. Kriteria pertama itu fokus pada representasi grafis setiap besaran bunyi dalam bentuk gelombang, dan kriteria kedua fokus pada identifikasi hubungan setiap besaran bunyi sesuai dengan sifat bunyi. Kriteria ini bertujuan untuk sebagai indikator peneliti sehingga peneliti dapat dapat melihat perkembangan pemahaman mahasiswa. Apakah dari sebelum diberi intervensi itu masih sama saja pemahamannya dengan setelah diberikan intervensi? Nah, dengan adanya kriteria ini, peneliti bisa lebih mudah untuk mengkategorikan mahasiswa, dan juga ini sebagai indikator untuk penilaian peneliti. Nah, hasil penelitian mengenai nada atau frekuensi bunyi di awal aktivitas, mahasiswa itu masih belum paham bahwa nada tinggi dan nada rendah yang didengarkan itu disebabkan karena frekuensinya. Justru mereka di awal menganggap bahwa nada tinggi dan rendah itu diakibatkan karena intensitasnya yang berbeda gitu. Dan pada setelah aktivitas pengukuran frekuensi, mereka jadi paham bahwa ternyata nada tinggi itu memiliki frekuensi yang tinggi, dan sebaliknya nada rendah berarti frekuensinya pun rendah. Dan pada awal kegiatan osilogram, mahasiswa belum paham kalau frekuensi tinggi itu dalam bentuk gelombangnya gimana sih. Nah, mereka belum paham. Tapi setelah aktivitas osilogram, semua mahasiswa dapat mengkorelasikan frekuensi dengan jumlah pulsa gelombang pada saat tertentu. Nah, pada akhir aktivitas ini, semua mahasiswa masuk ke dalam kriteria frekuensi bunyi, kriteria yang pertama tadi. Kemudian untuk yang kedua, hasilnya dari tingkat kenyaringan atau intensitas bunyi. Sebelum aktivitas, mahasiswa tadi ya sudah disebutkan bahwa mereka masih berpikir bahwa tingkat kenyaringan itu berpengaruh pada nada tinggi atau rendahnya. Padahal setelah mereka mengikuti aktivitas pengukuran frekuensi, jadi secara eksperimen mereka menyimpulkan bahwa intensitas bunyi yang dimainkan itu tidak sama sekali dipengaruhi oleh frekuensi, gitu ya. Kemudian sebelum aktivitas osilogram, mahasiswa tidak dapat mengidentifikasi elemen mana yang mengidentifikasikan
intensitas bunyi pada osilogram. Tapi setelah mengikuti aktivitas osilogram, mereka menyebutkan bahwa ketika bunyi nyaring maka amplitudenya pun tinggi dan sebaliknya, dan keduanya itu saling terkait. Pada akhir aktivitas ini, semua mahasiswa memenuhi dua kriteria mengenai intensitas bunyi. Nah, dan untuk yang timbul bunyi, awalnya sebelum aktivitas pengukuran frekuensi, mahasiswa sudah tahu sebenarnya bahwa setiap bunyi itu memiliki karakter sendiri gitu ya, dan memiliki keunikan tersendiri. Dan setelah mengikuti aktivitas pengukuran frekuensi, mereka mengatakan bahwa alat musik yang berbeda dapat menghasilkan nada yang berbeda pula. Maksudnya bunyi yang dihasilkannya itu berbeda, bunyi yang didengarkannya berbeda. Nah, sebelum aktivitas spektrum frekuensi, mahasiswa hanya fokus pada pulsa gelombangnya. Jadi pulsa gelombangnya itu gimana sih bentuknya, seperti apa. Tapi setelah aktivitas spektrum frekuensi, mereka mengatakan bahwa yang mempengaruhi bunyi yang kita dengar bukan hanya berkaitan dengan jumlah harmonik dari nadanya, tapi juga seberapa nyaring dari bunyi tersebut. Pada akhir aktivitas ini, hanya sebagian mahasiswa yang memenuhi kedua kriteria dan sebagian lagi tidak mengetahui konsep gelombang komposit. Jadi pada aktivitas ini itu ada korelasinya antara spektrum frekuensi dengan gelombang komposit. Jadi sebagian dari mereka belum memahami bagaimana itu gelombang komposit. Jadi mereka masih bingung ketika mereka menghitung banyaknya pulsa gelombang, karena mereka pikir ini bentuknya tidak sinusoidal, sehingga mereka masih bingung bagaimana menghitung pulsa gelombangnya. Seperti itu. Nah, perkembangan pemahaman mahasiswa mengenai bunyi sebelum diberi intervensi, pemahaman mereka itu semuanya, ke-8 orangnya ada di level 1. Kemudian setelah aktivitas kedua, semuanya berada di level 2, dan setelah di akhir intervensi tadi, hanya sebagian yang ada di level 3 dan sebagian lagi masih di level 2 karena masih belum memahami konsep mengenai gelombang komposit. Jadi kesimpulannya, pemahaman mahasiswa dapat menghubungkan besaran-besaran bunyi dengan ciri-ciri bunyi meningkat. Tadi kita lihat pemahaman mahasiswa yang awalnya hanya di level 1, di akhir eksperimen, di akhir intervensi itu pemahamannya menjadi di level 2 dan level 3. Kemudian penggunaan alat musik dan aplikasi smartphone adalah kunci dari keberhasilan mengajar, memang karena dalam penelitiannya pun memang sangat erat kaitannya antara alat musik dan aplikasi smartphone ini untuk menunjang mendukung penelitian gitu. Kemudian interaksi dengan aktivitas yang diberikan membuat pemahaman mahasiswa lebih ilmiah. Ya, karena di sini mahasiswa bereksperimen secara langsung. Jadi mereka mengamati secara langsung sehingga pemahaman mereka itu meningkat karena dengan mengikuti aktivitas yang diberikan oleh peneliti. Nah, kekurangan jurnal dan saran, menurut saya peneliti dalam jurnal ini kan hanya melakukan penelitian secara kualitatif. Nah, ada baiknya untuk memperkaya hasil penelitian dan memperluas kebermanfaatannya, peneliti juga melakukan penelitian secara kuantitatif dan mixed method. Selain itu, penelitian ini juga sebenarnya baik untuk dilakukan pada anak sekolah menengah ya, tidak hanya sebatas pada mahasiswa saja. Nah, jawaban untuk presentasi awal, apakah ada riset yang secara khusus membahas bahwa aplikasi yang digunakan harus sama? Sebenarnya untuk secara riset saya belum menemukan. Hanya setelah saya mencari dari standar suatu aplikasi bisa digunakan, aplikasinya itu agar bisa digunakan itu harus menggunakan, dalam penelitian ini setidaknya harus menggunakan aplikasi dengan versi 4.3 agar penelitian bisa berjalan. Dan ketika saya lihat di sumbernya tidak ada pembahasan yang lebih terkhusus gitu
harus menggunakan aplikasi apa. Pokoknya dari sumbernya saya dapatkan bahwa minimal harus menggunakan untuk Dutchner Lite itu smartphone atau Android versi 4.1, dan untuk untuk Soundlaser-nya versi 4.3. Instrumennya menggunakan apa? Instrumennya ya peneliti itu sendiri dengan dibantu oleh alat musik, kemudian smartphone, ya itu. Untuk menghasilkan data yang relatif stabil, apakah harus menggunakan smartphone dengan spesifikasi bagaimana? Ya tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa memang harus setidaknya baiknya harus menggunakan Android versi 4.3. Nah, kemudian mengapa sampel yang diambil 8 orang setelah saya mengkaji jurnalnya? Memang tidak disebutkan gitu ya, kenapa 8 orang itu yang diambil itu dijadikan sebagai sampel. Nah, untuk kajian teorinya, jadi teaching learning sequence ini merupakan suatu proses penelitian dan produk yang mencakup kegiatan, jadi produk intervensi yang di dalamnya ada intervensi pembelajaran yang mencakup kegiatan belajar mengajar yang akan diteliti dengan baik menurut Philos dan Karitoglu pada tahun 2016. Teaching learning sequence ini merupakan sektor penelitian yang berkembang dengan beberapa studi empiris dengan beberapa topik yang diterbitkan selama 30 tahun terakhir menurut Philos dan Karitoglu pada tahun 2016 juga. Nah, teaching learning sequence ini sekarang banyak digunakan untuk menunjukkan hubungan dekat antara pengajaran yang diusulkan dan belajar siswa yang diharapkan ya. Tadi bagaimana hubungan antara intervensi yang diberikan oleh peneliti terhadap belajar siswa yang diharapkan. Seperti tadi, belajar siswa yang diharapkannya adalah pemahamannya mengenai besaran-besaran bunyi jika dikaitkan dengan sifat-sifat bunyi itu bagaimana. Nah, laporan studi TLS ini harus mencakup analisis tentang bagaimana pengajaran yang dilakukan, dan salah satu cara untuk melakukan ini adalah menggambarkan penggunaan wacana selama urutan pembelajaran. Dan di dalam jurnalnya pun peneliti sudah menyebutkan bagaimana intervensi-intervensi yang akan dilakukan. Tadi juga saya sudah menyampaikan ada 3 aktivitas untuk mendukung pembelajarannya dengan beberapa eksperimen yang dibantu dengan beberapa alat-alat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.